Nah, jadi kalau mau belajar ilmu fikih harus mengetahui dulu dasar ini, mabadi', pokok-pokok dalam ilmu fikih. Lanjut. Satu, ta'rifnya. Nanti kata fikih menurut bahasa Arab ialah paham atau pengertian. Menurut istilah, ilmu untuk mengetahui hukum syara yang pada perbuatan anggota diambil dari dalil-dalilnya yang tafsiri atau terperinci. Nah, ta'rif itu bahasa Indonesia apa namanya? Definisi. Nah, jadi ta'rifnya apa? Ta'rif fikih, definisi fikih itu apa? Lugatan, dari segi bahasa, dari segi dari arti kata fikih, dari segi bahasa itu apa? Ya, ini faham. Ya, kalau dia fakih berarti dia faham. Kalau dia nggak paham berarti nggak fakih, nggak fikih dia. Nah, tapi yang dimaksud dalam istilah dalam bahasa istilah fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syara. Pada perbuatan anggota, ya, hukum-hukum syara, yang mana hukum syara itu diambil dari dalil-dalil tafsili terperinci, Quran, hadis, apa lagi? Ijma' dan qiyas. Lanjut. Dua, yang mengaturnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menyusunnya seperti susunan yang ada sekarang ini ialah Imam Abu Hanifah. Yang mengaturnya, yang pertama kali mengatur ilmu fikih ini dasarnya dari mana? Adalah dari Nabi kita. Sumbernya dari Nabi kita dulu. Nah, kemudian yang menyusun ilmu fikih ini adalah Al-Imam Abu Hanifah. Yang terdiri ilmu fikih itu, kitab fikih itu, yang bagaimana besarnya pun kitabnya itu dari yang kecil sampai yang besar, itu 5 pembahasan saja kitab fikih itu. Pertama kitab apa namanya? Kitab ibadah. Setelah ibadah apa lagi? Kitab muamalah, berkomunikasi dengan manusia, dengan sesama, jual beli, utang piutang dan semuanya. Yang ketiga, munakahat. Apa munakahat? Pernikahan. Setelah pernikahan apa lagi? Jinayat, kasus pidana. Ya, kasus-kasus kejahatan. Nah, jinayat. Kemudian yang kelima, Allah. Apa itu? Yaitu persidangan. Ada hakim, ada saksi, ada penuntut ilmu umum. Macam-macam di situ. Ada yang terdakwa, ada yang terpidana, macam-macam semuanya. Nah, jadi yang menyusun itu adalah Imam Abu Hanifah. Tapi yang awal-awalnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Tiga, namanya ilmu fikih. Nah, yang kita pelajari ini ilmu syariat namanya ilmu fikih. Kalau ilmu usul namanya ilmu tauhid. Usuluddin katanya, berarti ilmu tauhid. Ilmu pembagian harta warisan namanya ilmu faraid. Ilmu pembagian harta warisan. Ilmu membaca kitab, ilmu alat. Ilmu alat itu disebut, nanti ada ilmu nahwu, ilmu saraf, balaghah, mantik, ya, ma'ani, banyak semuanya itu, ya. Itu termasuk ilmu alat. Ilmu membahas Al-Quran, apa namanya? Ilmu Al-Quran, tafsir, usul tafsir, banyak itu pembahasannya. Lagi apa? Membahas hadis, ada kitabul hadis, usulul hadis, banyak. Nah, karena kita fokus kepada ilmu fikih ini sudah jadi hukumnya. Ya, sudah jadi hukum fikih itu. Tidak lagi ngambil dari Al-Quran, hadis, menimbang. Nah, ilmu fikih ini sudah jadi. Kita belajar ini tinggal jadi hukum sudah.
Nah, mempelajari hukum yang sudah jadi itu disebut namanya ilmu fikih. Lanjut. Atau bandingannya dengan ilmu lain, ilmu untuk mengetahui perbedaan hukum agama syar'i dengan ilmu lain. Nah, jadi nisbahnya, perbandingannya dengan ilmu lain, ilmu fikih ini adalah untuk mengenal hukum syarak ya dengan ilmu lain. Ilmu tafsir beda, ilmu hadis beda. Tapi kalau ilmu fikih sudah jadi, ya tinggal merakit rumah, bahannya sudah jadi. Nah, tinggal ngerakit jadi rumah. Paham kira-kira? Nah, lanjut. 5. Maudu'nya lembaga ilmu ini ialah pada perbuatan yang mungkin mengakibatkan hukum-hukum yang 5. Nah, jadi perbuatan yang kita lakukan, baik ucapan, tingkah laku, itu bisa menghasilkan hukum. Bisa menghasilkan hukum. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, itu berasal dari perbuatan-perbuatan kita. Dari perbuatan ibadah itu. Perbuatan ibadah tadi. Perbuatan yang kita lakukan maksudnya, bukan ibadah saja. Ucapan itu bisa hukumnya wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa makruh, bisa mubah. Perbuatan juga begitu. Perbuatan bisa jadi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, tergantung apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya. Ucapan tuh, bicara. Ucapan yang kita ucapkan dengan lisan bisa jadi wajib. Kapan? Ya seperti orang mengucapkan ijab kabul dalam pernikahan. Kalau dalam sholat, bacaan sholat itu hukumnya wajib. Bagi yang mampu bisa berbicara. Kalau orang bisu, ya nggak perlu. Nah, nanti dia bicaranya pakai isyarat. Nah, itu wajib ucapan tadi. Haram, berkata bohong, apalagi sumpah palsu, gibah, menggosip, membuka aib orang, itu adalah termasuk ucapan-ucapan yang haram. Apalagi makruh, ucapan-ucapan yang kurang pantas, ya, ucapan yang tidak pantas, kata-kata yang tidak pantas. Nah, ini makruh hukumnya. Apalagi sunnah, baca wirid, baca Quran, itu sunnah. Ada orang baca, Buya baca, temannya baca, dia malah diam, ngelamun, kelangak-kelongok, tidur. Nah ini rugi. Rugi. Orang baca-baca, dia nggak mau baca-baca. Dari pondok, di rumah tidur, kalau dia bangun malah ngomong, malah bicara. Ini makruh. Orang baca-bacaan, dia malah bicara. Berarti kalau nggak bicara malah tidur. Nah, itu rugi. Mubah, ucapan-ucapan yang biasa-biasa saja. Ucapan yang biasa saja. Bicara dengan teman, ngobrol tanpa ada gosip, tidak ada fitnah, itu mubah ucapan tadi. Nah, itu ucapan. Bisa juga dengan perbuatan yang wajib, salat fardu. Perbuatan yang haram, zina, pacaran, itu perbuatan yang haram. Yang makruh, perbuatan yang makruh. Apa yang makruh? Orang mengaji dia tidur, gitu. Makruh. Apalagi yang mubah, olahraga. Apalagi jalan, itu perbuatan yang mubah saja. Kan kira-kira? Jadi tergantung kondisi, situasi dan kondisi perbuatan itu. Itulah yang disebut maudhu', tempat sasaran ilmu fikih itu kemana larinya.
yaitu kepada perbuatan atau ucapan yang bisa mengakibatkan timbulnya hukum wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Lanjut.